Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haidar Akil Azam Zain dari offering E22 NIM 2105236173323. Di sini saya akan membuat tugas tentang berdakwah melalui budaya Nusantara. Berdakwah melalui budaya Nusantara. Islamisasi di Nusantara tidak lepas dari peran Wali Songo. Wali Songo adalah ulama-ulama yang menguasai Al-Quran dan tafsir, hadis, fikih, dan tasawuf. Mereka adalah para ulama yang sangat mumpuni dengan teologi Abu Hasan al-Asy'ari dan mazhab Imam Syafi'i dan mengikuti tariqah tasawuf. Pada abad 14 Hijriah, 40% pengajar di Masjidil Haram bermazhab al-Syafi'i. Sebagai besar dari mereka adalah keturunan orang Jawa. Satu Wali Songo yang mampu membuat ajaran Islam menyenangkan dan menarik. Mereka mampu menyampaikan kandungan Al-Quran dan hadis kepada masyarakat dengan santai dan damai. Wali Songo sangat memahami karakter masyarakat sehingga ajaran Islam yang dibawanya bisa dengan mudah diterima. Rasulullah SAW selalu menyampaikan sebuah pesan disesuaikan dengan kadar akal masyarakatnya. Rasulullah SAW berkata, "Aku diutus bersama para nabi agar berbicara dengan manusia sesuai dengan kadar akal mereka." Bagi Wali Songo, ada dua yang terpenting, yaitu bagaimana ajaran Islam itu sampai kepada objek atau masyarakat tanpa harus melukai, menyinggung budaya dan adat istiadat setempat. Tentu saja ini sangatlah sulit, tetapi bukan berarti tidak mungkin untuk dilakukan. Mengenalkan syahadat saja, Sunan Kalijaga mengemasnya dengan kisah wayang kulit dengan judul Jamus Kamlimusuda, yang artinya 2 kalimat syahadat. Rasulullah SAW menganjurkan agar terus berusaha mengenalkan syahadat. Imam Nawawi Al-Banati menegakkan dalam kitab Sulam Taufi, jika ada orang akan masuk Islam, segera menuntunnya, tidak boleh menunda, yang berarti harus segera menuntunnya untuk bersyahadat. Wali Songo cerdasnya kelewat batas. Dalam bahasa sufi, mereka sudah sampai pada makom yang tinggi. Mereka lebih suka menggunakan farasah atau intinya daripada logika. Mereka lebih suka menggunakan dakwah kontekstual tanpa meninggalkan tekstual. Ketika ingin mengenalkan Rasulullah dengan budi pekerti yang sangat agung, maka Sunan Kalijaga mengenalkan sosok Puntadewa dalam wayang kulit. Puntadewa tubuhnya kecil, selalu merunduk, suka memberi makan orang yang kelaparan, memberikan payung kepada orang kepanasan, dan memberikan sandal kepada yang mondok atau jalan tanpa alas kaki. Selalu tersenyum kepada sesama. Semua sifat yang melekat pada pribadi Puntadewa adalah sifat-sifat Rasulullah SAW. Dakwah kontekstual model Wali Songo sangat asik dan mengena, sehingga tanpa disadari masyarakat mengenal dan mencintai Rasulullah SAW. Sebuah contoh menarik misalnya, Wali Songo itu tidak harus mewajibkan orang Islam membuat tempat ibadah atau masjid berkubah atau ada menaranya. Sebagaimana masjid-masjid yang bertebaran di negeri Arab, justru banyak masjid di negeri Nusantara ini berbentuk kelenteng, seperti Masjid Cengho dan Pura, seperti Masjid Menara Kudus, Masjid Demak, seperti Joglo. Yang terpenting ialah bagaimana bangunan itu berfungsi sebagai tempat ibadah. Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan mempersoalkan bentuk bangunannya. Nah, model Islam sekarang sangatlah ribet sekali. Ketika melihat masjid yang ada lancipnya, hebohnya bukan main. Mungkin mereka tidak pernah melihat Masjid Istanbul yang dulunya gereja, kemudian digunakan menjadi tempat ibadah umat muslim. Dengan membangun masjid berbentuk kelenteng, maka orang Cina tidak merasa risih dan rikuh, sekaligus tidak melukai masyarakat setempat yang berkeyakinan dan budayanya masih mengikuti leluhurnya. Keturunan Cina yang berada di Nusantara membangun masjid mirip kelenteng, tetapi esensinya digunakan sholat 5 waktu, pengajian agama, tadarusan, iktikaf atau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga soal kuliner.
di daerah Kudus misalnya. Soto kerbau jauh lebih populer dan menarik dibandingkan soto sapi, sekaligus menjadi kekhasan kuliner masyarakat Kudus. Rasanya belum sempurna ziarah ke makam Sunan Kudus jika belum makan soto kerbau. Konon Sunan Kudus itu sangat menghormati masyarakat setempat yang masih berkeyakinan bahwa lembu atau sapi itu dianggap sebagai suci atau sakral. Karena tidak ingin melukai Sunan Kudus pun melarang umat Islam menyembelih sapi sebagai bentuk penghormatan. Sebagai gantinya, Sunan Kudus menyarankan agar menyembelih kerbau. Dengan demikian, langkah Sunan Kudus dalam berdakwah tidak akan terhambat karena polemik. Dakwah bersifat terus-menerus dan visioner. Jangan sampai karena masalah sapi kemudian dakwah itu terganjal dan terganggu. Masyarakat Kudus yang masih memiliki keyakinan bahwa sapi itu suci atau sakral juga tidak terganggu sekaligus tersanjung dengan ajaran Sunan Kudus. Lambat tapi pasti akhirnya dakwah Kanjeng Sunan Kudus itu diterima dan akhirnya masyarakat Kudus memeluk Islam karena kelembutan Islam. Wali Songo itu begitu cerdas tatkala membumikan kandungan ayat-ayat suci Al-Quran, juga kandungan hadis Rasulullah SAW di bumi Nusantara. Tanpa harus menggunakan bahasa Arab pun, masyarakat Nusantara akhirnya memahami kandungan ayat-ayat suci Al-Quran dan pesan-pesan Rasulullah SAW melalui hadis-hadisnya. Bahkan tafsir Al-Quran pun banyak yang memakai bahasa Arab pego atau tulisan Arab tapi isinya Jawa. Orang Malaysia mengatakan ngaji Jawi, tidaklah aneh jika kemudian Wali Songo sebagai ulama Nusantara itu pun mampu melakukan Islamisasi dengan mudah karena menggunakan budaya dan kearifan lokal yang tidak bertentangan dengan ajaran kitab suci Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Puluhan juta bahkan mendekati 300 jutaan umat Islam di seluruh pelosok Nusantara memeluk Islam melalui pendekatan bahasa, budaya yang santun, bukan melalui pendekatan pedang dan perang. Jika tidak ada kalimat takfir, mengkafirkan, menyesatkan di dalam berdakwah, tapi justru mauidhah hasanah, kelembutan dan kesantunan dalam bertutur kata ketika mengajak orang memeluk agama Islam. Mereka tidak akan memaksakan kehendak karena dalam Islam tidak diperkenankan pemaksaan terhadap suatu agama. Kultur budaya Nusantara memang berbeda dengan budaya Arab, Eropa, Afrika pada umumnya. Perbedaan itu bukan untuk dipertentangkan, tetapi saling melengkapi sekaligus saling menghormati sesama hamba Allah Subhanahu wa taala. Cara bertutur, bersikap, menyapa, serta cara memilih kalimat yang tepat dalam menyampaikan dan mengungkapkan pendapat juga berbeda antara masyarakat Nusantara dan Arab. Menariknya, masyarakat Nusantara itu tidak membenci Arab karena mereka memiliki keyakinan bahwa Rasulullah SAW dari bangsa Arab. Al-Quran juga berbahasa Arab dan bahasa surga itu adalah bahasa Arab. Oleh karena itu, para ulama dari bangsa Arab, keturunan Rasulullah SAW, begitu dimuliakan. Bahkan ketika dicium tangan mereka, tatkala menyalaminya, tidak diterangkan jika dalam berdakwah itu harus memakai cara Arab atau memakai bahasa Arab atau budaya Arab. Yang ada ialah Rasulullah SAW itu panutan yang mempesona di dalam berdakwah, sekaligus menjaga setiap tutur dan sikapnya agar setiap orang merasakan kesejukan dan kelembutannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menegaskan, tidaklah aku utusan engkau Muhammad kecuali untuk membawa rahmat bagi alam semesta. Quran Surat Al-Anbiya ayat 107. Telah bertentangan dengan Islam dan benci Arab. Dakwah yang dilakukan ulama NU se-Nusantara itu inovatif, variatif, kreatif, serta menarik, disesuaikan dengan kondisi perkembangan zaman, tapi tidak bertentangan dengan Alkitab suci Al-Quran. Sekian video dari saya, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.